Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sundari Meladunka dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan Bimbingan dan Konseling semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit layanan informasi tentang bagaimana atau materi apa yang dapat membantu guru BK dalam menghadapi kesulitan belajar siswa pada masa pandemi. Nah, yang pertama itu apa sih pengertian kesulitan belajar? Kesulitan belajar yaitu di suatu kondisi di mana kompetisi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Kondisi ini yang demikian umumnya disebabkan oleh faktor fisiologis dan faktor biologis, terutama berkenaan dengan fungsi otak yang tidak lazim atau disebut dengan kesulitan belajar spesifik, serta faktor kesulitan belajar yang berkenaan dengan rendahnya motivasi belajar siswa. Di masa pandemi ini, siswa melakukan pembelajaran daring, di mana banyak siswa yang mengalami learning disorder. Apa itu learning disorder? Learning disorder yaitu suatu keadaan di mana proses belajar siswa yang terhambat dikarenakan timbulnya suatu respon yang bertentangan. Contohnya itu banyak dialami oleh siswa sekarang ini. Mereka saat melakukan pembelajaran daring, mereka akan merasa jenuh. Kemudian, banyak para siswa yang tidak bisa menggunakan media teknologi, kemudian di masing-masing daerah yang mengalami gangguan jaringan. Nah, itu mengakibatkan mereka menjadi frustasi, karena pada saat mereka melakukan daring, sistem absen atau sistem pembelajaran kan tergantung jaringan di masing-masing daerah. Jadi, jika misalnya di daerah tersebut jaringannya tidak bisa, maka mereka akan terhambat. Pada saat melakukan pembelajaran daring atau virtual ini, memang banyak siswa yang merasa jenuh atau bosan, apalagi guru hanya memaparkan atau memasukkan materi ke dalam aplikasi seperti Google Classroom atau Zoom. Nah, banyak sebagian dari siswa yang tidak dapat menyerap apa yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian ada siswa yang tidak ikut dalam pembelajaran dengan banyak alasan. Seperti alasan jaringan, alasan apapun yang memang mungkin mereka tidak mau masuk saat pembelajaran. Maka kesulitan belajar mencangkup pengertian yang luas, di mana yang pertama learning disorder atau kekacauan belajar. Di sini keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Yang kedua underachiever, yaitu mengarahkan kepada siswa yang tingkat intelijensinya di atas normal tetapi prestasi belajarnya rendah. Yang ketiga, learning disabilities, yang disebut dengan ketidakmampuan belajar, di mana mengarah pada gejala siswa yang tidak mau belajar atau menghindari dari belajar, sehingga hasil belajar potensialnya di bawah intelektual. Nah, learning disabilities ini seperti yang saya jelaskan tadi, siswa itu malas untuk mengikuti pembelajaran daring dengan berbagai banyak alasan. Kemudian keempat ada learning dysfunction, yaitu gejala di mana proses belajar siswa tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang terakhir ada slow learner atau terlambat belajar, di mana siswa yang lambat dalam proses belajar dan membutuhkan waktu yang lama untuk memahami pembelajaran dibanding dengan siswa yang lain. Selain itu ada jenis-jenis kesulitan belajar, di mana yang pertama developmental learning disabilities. Di sini yaitu kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan, di mana kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan mencakup gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar bahasa dan komunikasi, dan kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku sosial. Kemudian yang kedua ada kesulitan belajar akademik, yaitu kesulitan belajar yang mencangkup adanya kegagalan pencapaian prestasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Kegagalan tersebut mencakup penguasaan keterampilan dalam membaca, menghitung, dan menulis. Kemudian, selain kesulitan serta jenis kesulitan belajar, di sini saya memaparkan materi atau keluhan yang dialami oleh para siswa pada saat pandemi atau pembelajaran daring. Yang pertama itu jaringan internet yang lambat.
salah satu masalah utama yang banyak dihadapi oleh siswa maupun mahasiswa adalah jaringan internet yang lambat. Padahal, pembelajaran daring membutuhkan jaringan internet yang cukup untuk menguatkan media yang digunakan untuk menggunakan Zoom, Google Meet, atau aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi untuk menghadiri video ini perlu membutuhkan jaringan internet yang lancar. Kemudian permasalahan teknis seperti suara yang putus-putus dan video yang berhenti saat pembelajaran daring sedang berlangsung. Yang kedua yaitu jaringan kuota internet yang mahal. Selain jaringan internet yang lambat, terutama untuk mereka yang berada di pulau-pulau yang pedalaman atau di luar Pulau Jawa, tantangan atau halangan yang menjadi ujian untuk para pelajar pandemi online ini adalah harga kuota yang mahal. Yang ketiga, terbatasnya akses ke perangkat komputer dan smartphone. Masih banyak pelajar di Indonesia yang tidak memiliki akses ke perangkat komputer atau smartphone. Hal ini biasa dialami oleh pelajar yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Terkadang satu-satunya telekomunikasi yang dimiliki oleh mereka yaitu hanya handphone biasa tanpa adanya akses internet lainnya. Maka dari itu, kondisi ini menyebabkan tidak meratanya akses pembelajaran daring bagi seluruh pelajar di Indonesia. Keterbatasan akses perangkat yang terhubung dengan internet ini banyak dialami oleh pelajar. Nah, terutama itu memang berasal dari daerah-daerah yang pedalaman. Kemudian ada guru dan pelajar yang belum lihai dalam menggunakan teknologi digital. Nah, selama ini masyarakat hanya mengenal proses pembelajaran dengan tatap muka. Proses pembelajaran daring masih sangat langka atau masih sangat sulit dilakukan oleh Indonesia, sehingga perubahan sistem belajar tatap muka menjadi daring membuat banyak pihak yang membuat mereka beradaptasi dengan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital ini harus dipelajari mulai dari perangkat keras hardware hingga software atau aplikasi. Banyak pihak seperti guru hingga pelajar yang tidak terlalu memahami atau menjalankan fitur tertentu, sehingga mereka kesulitan saat melakukan pembelajaran daring ini. Kemudian ada sulit untuk berinteraksi. Meski hal ini tidak selalu terjadi, umumnya proses belajar mengajar dilakukan secara online menyebabkan proses pembelajaran tidak berlangsung secara interaktif. Banyak siswa yang merasa bingung dengan suatu materi yang telah disampaikan oleh guru yang telah dipaparkan di aplikasi yang telah disediakan. Hal ini terkadang juga disebabkan oleh guru yang tidak mampu atau tidak searah menyampaikan materi, sehingga murid juga tidak diberikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian yang terakhir adalah siswa yang bermain-main. Banyak siswa yang bermain-main ketika melakukan pelajaran virtual atau daring, karena mereka merasa tidak diawasi secara langsung. Para guru pun merasa sangat kesulitan memantau perkembangan siswa pada saat daring ini, karena jarak yang jauh juga kan tidak bisa memantau mereka. Kemudian oleh karena itu dibutuhkan koordinasi yang baik antara guru dan wali murid, serta kerjasama dengan para murid. Nah, ini dia langkah-langkah yang dapat mengatasi kesulitan belajar di masa pandemi, yaitu yang pertama ada pengumpulan data, di mana untuk menemukan sumber masalah kesulitan belajar diperlukan banyak informasi, yaitu mencari seberapa banyak anak yang mengalami kesulitan belajar pada masa pandemi. Yang kedua, pengolahan data. Data yang telah terkumpul harus diolah dan dikaji untuk mengetahui pasti sebab-sebab kesulitan belajar yang dialami, yaitu mengkaji beberapa penyebab kesulitan belajar pada masa pandemi. Yang ketiga, diagnosis, merupakan keputusan mengenai hasil dari pengolahan data, yaitu telah ditemukannya permasalahan belajar, yaitu kurangnya adaptasi siswa pada saat pelajaran daring yang terbilang mendadak, serta kondisi jaringan masing-masing anak di setiap daerah. Kemudian keempat ada prognosis, penyusunan atau rencana program yang dapat membantu mengatasi masalah kesulitan belajar. Dengan ini maka dibuatlah program penyediaan web khusus di lembaga setiap pendidikan. Kemudian yang kelima ada perlakuan, pemberian bantuan kepada anak yang bersangkutan seperti memberikan akses subsidi kuota gratis kepada anak selama masa pandemi berlangsung. Di sini yang terakhir ada evaluasi untuk mengetahui apakah di perlakuan
yang telah diberikan berhasil dengan baik atau tidak. Kemudian, cara lainnya, guru BK bisa menerapkan siswa menggunakan self-regular learning, di mana dorongan individu untuk bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Mereka harus paham dan mengatur waktu di rumah untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Bahkan, tidak banyak siswa yang mengalami psikomatis. Psikomatis yaitu keluhan fisik yang timbul diakibatkan oleh pengaruh pikiran yang emosi oleh seseorang. Maka dari itu, penting bagi guru BK untuk melakukan kegiatan konseling tatap muka secara langsung. Karena pada saat pandemi COVID ini, tidak memungkinkan guru BK melakukan kegiatan tatap muka secara langsung. Tetapi, bukan berarti saat pandemi guru BK tidak dapat melakukan kegiatan konseling. Layanan konseling tetap dapat dilakukan melalui virtual group atau pribadi. Nah, jadi guru BK ini bertugas sebagai cyber counseling. Apa itu cyber counseling? Cyber counseling di mana seorang konselor menjadi pendengar yang baik dalam kegiatan ini. Siswa dapat menceritakan semua keluh kesah mereka, hambatan, atau kesulitan pada saat melakukan pembelajaran daring ini. Dengan kegiatan ini, setidaknya bisa mengurangi keringanan siswa dengan mereka yang merasa jenuh atau bosan saat melakukan pembelajaran daring. Mereka dapat menceritakan semua kegiatan atau kesulitan kepada guru BK melalui kegiatan virtual counseling ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.